Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladhi arsala rasulahu huda wa dinil haqq liyudra min kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ini suatu ibadah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, seperti biasa sebelum azan berkumandang akan dibawakan adapun petugas khatib Jumat pada hari ini, yaitu Bapak Ustaz Hasim Fatoni, dan sebagai imam insyaallah Bapak Ustaz Hasim Fatoni. Adapun sebagai muadzin Bapak Ahmad Al-Fawzi. Insyaallah salat Jumat pada pekan ini jatuh pada jam 11:57. Info kas ODK Ikhlas tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021. Adapun perolehan kotak Jumat Ahad dari tanggal 17 Desember sebesar Rp2.345.000. Sementara perolehan Jumat Berkah sebesar Rp540.000. Infak hamba Allah sebesar Rp500.000. Penerimaan untuk pembeli ini semuanya sebesar Rp3.385.000. Adapun saldo minggu lalu sebesar Rp2.067.400. Adapun untuk pengeluaran dari Ikhlas yaitu Imaroh dan Idaroh, di antaranya dakwah, tarbiyah dan kajian sebesar Rp3.950.000. Dan sementara untuk pria atau perawatan operasional peralatan Masjid Ikhlas sebesar Rp300.000. Total pengeluaran minggu ini sebesar Rp4.250.000. Saldo minggu ini alhamdulillah masih sebesar Rp1.202.400. Jazakallah kepada bapak-bapak yang sudah menitipkan untuk menginfakkan sebahagiannya di Ikhlas. Semoga dalam satu bertahan dan insyaallah Allah memberikan pahala yang sebenarnya. Adapun kami himbau kepada bapak-bapak yang sudah hadir, sudah datang di masjid, mohon untuk mengisi saf yang di depan yang masih kosong terlebih dahulu. Dan kepada bapak-bapak yang membawa HP mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Adapun info untuk kegiatan masjid, untuk sholat seperti biasa, kajian kuliah subuh setiap pada saat subuh Ahad. Untuk Ahad ini bersama Ustaz Haji Gufron Manan LC, dan insyaallah kita nanti tanggal 31 Desember Masjid Ikhlas akan mengadakan istighosah pada sholat Isya. Tidak lain, ini semata-mata untuk menghindari anak-anak kita dalam perayaan tahun baru non-Islam ya. Kali ini kita mengadakan istighosah supaya saudara kita, putra-putri kita bersantral di masjid untuk melakukan zikir bersama. Itu saja mungkin informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu wa aminu wa ala wahyi arsala rabbahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala alaihi wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma itasalat 'ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala mufakkiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Ayuhal ikhwatul muslimin faya'il jamaah al-kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Dan kita semuanya semoga
digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan dapat mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kita semuanya telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya tidak lupa khotib berwasiat pada diri khotib sendiri dan pada umumnya pada hadirin sekalian, mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga waktu kesempatan yang telah diberikan kepada Allah semakin hari semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah dan juga terkhusus pada generasi muda, pada anak-anak generasi muda jamaah Masjid Al-Ikhlas. Di awal khotib menyampaikan dalam sebuah memilih model, memilih idola, ya, memilih sosok profil yang kita kagumi seperti surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dalam khutbah kali ini khotib ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada sosok yang harus kita teladani atau yang layak kita contoh dalam kehidupan ini dalam hal apapun selain Rasulullah SAW. Adapun orang tua sebagai figur anak suatu keniscayaan, namun sebagai orang tua sebuah keniscayaan juga kita harus meniru perilaku Rasulullah SAW. Sebagai guru juga harus ditiru oleh anak muridnya, anak didiknya. Seorang santri harus meniru ustadznya, tapi sebuah keniscayaan seorang santri, seorang orang tua juga harus meniru perilaku Rasulullah SAW, sehingga tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang. Sosok yang ditiru jelas-jelas meneladani sosok yang paling mulia, sosok yang paling benar, yaitu Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah dan juga para remaja, di akhir-akhir zaman ini banyak dengan digitalisasi di mana kita hidup di zaman 4.0, bahkan sekarang akan mendekati 5.0 dan lain-lain. Perilaku kita semuanya dalam sehari-hari, kalau dikatakan sebuah perubahan zaman, sebuah keniscayaan, tentu kita harus mengikuti perubahan zaman. Tapi dalam hal konteks keimanan, konteks ibadah tidak perlu berubah, tapi hanya menyesuaikan. Tidak boleh kita meninggalkan kaidah-kaidah, ajaran-ajaran, bahkan syariat Islam itu sendiri. Mungkin di akhir zaman ini banyak pergeseran-pergeseran nilai, khususnya di bidang perilaku atau akhlak sehari-hari kita. Bagaimana di zaman sebelum kemerdekaan atau sebelum tahun 2000-an, bagaimana teknologi belum secanggih seperti ini, mungkin akan mempengaruhi tentang akhlak, mempengaruhi perilaku manusia. Di zaman dulu, kita kalau ingin bertemu dengan seseorang, kita harus melakukan sebuah perjalanan, bahkan melakukan sebuah perilaku, tata krama, sopan santun untuk menghubungi seseorang dengan cara bertamu dan sebagainya. Namun di akhir zaman ini, dengan canggihnya teknologi, kita ingin bertemu dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, bahkan dengan lain jenis sekalipun, tidak butuh perjalanan, tidak butuh waktu, tidak butuh sebuah etika untuk bertamu dan sebagainya. Cukup kita bisa menggunakan alat komunikasi yang kita sampaikan, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menghadapi zaman yang semakin maju, semakin canggih, namun etika, akhlak tetap
kita tidak boleh meninggalkan, tidak boleh menyampingkan. Karena sudah jelas di dalam surat Al-Ahzab, perilaku Rasulullah yang harus kita tiru, khususnya dalam akhlak dan juga dalam beberapa etika-etika sehari-hari dan juga dalam amalan-amalan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sekilas tentang perilaku bertata krama, cara berkomunikasi, bertamu, mungkin sekarang sudah mulai bergeser. Namun dalam hal-hal yang lain, dalam perilaku bersahabat, dalam bagaimana cara bergaul, sebaiknya walaupun di tengah-tengah kecanggihan teknologi dan kemajuan zaman, mari tetap kita mengedepankan etika-etika sopan santun yang Allah dan Rasulnya bimbingkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Dan juga kepada anak-anak, kepada orang tua di zaman sekarang berbeda sekali. Ketika di WA orang tuanya, mungkin kalau dulu orang akan santun dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kalau sekarang mungkin tinggal ketik I dan Y untuk menjawab orang tuanya. Mungkin begitu pula untuk menjawab gurunya dan sebagainya. Ini ada pergeseran nilai-nilai dalam komunikasi. Mari kita kembalikan. Kita sebagai umat Rasulullah, waman ata'ani dakhala jannah, waman asani faqad aba. Waman ya'ba dan seterusnya, itulah orang-orang yang akan masuk neraka, orang-orang yang celaka. Jangan sampai kita mengingkari, jangan sampai kita meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang dimakan oleh Allah. Dalam hal lain, dalam tata cara kita bergaul, sebuah contoh Rasulullah mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nas min ajli dzalika yuhsinu." Muttafaqun alaih wa lafdzul Muslim. Ini sebuah contoh dalam bergaul. Ketika kita bertiga, maka jangan berbicara hanya berdua di antara orang bertiga ini, kecuali kita berada di dalam sekelompok massa yang banyak. Mungkin kadang-kadang ada orang hanya bertiga, tapi dia ngobrol mengajak temannya salah satunya. Mungkin bagi remaja-remaja yang memiliki sensitivitas, ini akan menimbulkan gangguan psikologi yang cukup fatal. Ketika dikesampingkan, tidak diajak ngobrol oleh teman-temannya. Mungkin dalam dunia kerja juga, ketika dalam ruangan yang sedikit jumlahnya, sebaiknya tidak ada pembicaraan-pembicaraan khusus, kecuali pembicaraan khusus antara dua orang itu berada di tengah-tengah masa atau tengah-tengah orang yang banyak. Karena apa? Ini akan membuat sedih ketika orang bertiga, yang dua ngobrol, yang satu ditinggalkan. Hadisnya jelas. Ini dalam etika Islam, dalam akhlak, dalam perilaku sangat tidak dibenarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali kisah-kisah dari Nabiullah Muhammad SAW bagaimana memperlakukan tetangga. Dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Bagaimana Rasulullah memuliakan tetangganya, sekalipun tetangganya beda beragamanya, beda keyakinannya, tidak apa-apa. Karena tetangga baik yang sesama agama, beda agama, semuanya memiliki hak tetangga. Mungkin tidak memiliki hak sesama muslim, tidak memiliki hak seagama, tapi mereka memiliki hak tetangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah orang Islam yang lain selamat dari tangannya dan juga perbicaraannya atau pembicaraannya atau lisannya. Mungkin kita bergaul di komplek Taman Krakatau ini yang cukup luas, yang cukup padat. Semuanya memiliki kendaraan, semua memiliki fasilitas. Mari, jika ada hal-hal yang kadang kurang berkenan sesama tetangga kita, mengganggu kita, mungkin parkir mengganggu lingkungan dan sebagainya, ada tetangga kita yang kurang berkenan dan sebagainya, mari kita evaluasi apakah perilaku kita betul sudah memuliakan tetangga kita.
Kita tidak muluk-muluk untuk berbicara yang jauh-jauh, memuliakan dengan bersedekah, memuliakan dengan membantu, tapi mari kita perhatikan dari hati terlebih dahulu. Mungkin dalam sebuah tasawuf kalau dijabarkan, sakitnya hati orang lain gara-gara kita itu akan menghambat kita, akan mendatangkan hilangnya pahala kita, bahkan akan mendatangkan siksa kita. Mungkin generasi muda sekarang banyak dilupakan sebuah contoh. Ketika motor diganti dengan knalpot yang prong, apakah ada hati yang terganggu? Ketika suara yang bising yang ditimbulkan, apakah ada orang yang akan terganggu dengan suara itu? Jika ada orang yang terganggu, maka perbuatan tersebut pasti dikatakan perbuatan yang tidak baik. Jika baik, pasti tidak ada yang merasa terganggu. Sebuah ibarat, semua perbuatan itu ibarat spiritus atau alkohol untuk pengobatan. Ketika tidak ada yang tersakiti, tidak ada luka, maka semua perbuatan orang di sekitar kita akan kita rasakan dengan adem. Sebagaimana kita ketika tangan kita kasih spiritus atau alkohol untuk medis, terasa adem, tidak ada masalah. Tapi sesuatu hal ketika dilakukan oleh orang lain, itu membuat sesuatu yang tidak baik dan menyakiti kita, maka apapun yang dilakukan oleh orang sekitar kita akan terasa sakit di hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi sebuah momentum kita untuk introspeksi diri. Mari kita meniru Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana memperlakukan sahabat, bagaimana berperilaku, menjauhkan dari sifat-sifat dari perbuatan yang mengganggu, yang menyakiti orang lain. Khususnya untuk generasi muda, mari kita contoh perilaku Rasulullah SAW dalam sehari-hari, dalam tata krama sehari-hari, dalam menghormati orang tua, guru, dan juga bagaimana bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dan lebih dewasa di masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan yang artinya, bukan dari golongan kami bagi orang yang tua yang tidak menyayangi anak yang muda, dan bukan golongan dari kami anak muda yang tidak menghormati yang tua. Laisa minna man la yuqrimuna kabirona wala yarhamu sabirona. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini ada hikmah dan manfaatnya. Jika baik datang dari Allah, jika ada salah itu datang dari diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatan wa samil alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah wa taqazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma aslih lana dinana walladhi ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wal hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu-sawu kata putar masalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله ساء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا دائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها إلى الأصليات من الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة